sedikit lagi mau ketemu weekend lagi ya. Kali ini aku bakalan bikin cemilan-cemilan ringan, easy peasy, pokoknya ekonomis juga, simple. Ini cocok banget buat nanti pas weekend bareng sama keluarga ya, Sasolvers. Jadi aku bakal bikin roti. Tapi rotinya kali ini tenang, no oven. Karena emang kemarin-kemarin tuh banyak banget yang request minta buatin roti, tapi minta yang gak pakai oven. Nah kali ini langsung aku kabulin ya, Sasolvers. Jadi nanti kita bikinnya itu nggak digoreng juga, cuman pakai pan aja. Oke, ini bahan-bahannya semua udah aku siapin. Ada tepung terigu. Tepung terigunya aku pakai 2. Yang satu tepung terigu protein tinggi dan satu lagi tepung terigu protein sedang. Kenapa dicampur antara tinggi dan juga sedang? Jadi supaya dia tuh hasilnya tuh jauh lebih lembut ya, Sasolvers. Ini tepung protein tingginya aku pakai 180 gram, terus ada 45 gram tepung terigu protein sedang. Ada gula pasir, di sini aku pakai 50 gram. Ada ragi instan juga, nanti kita pakai 1,5 sendok teh. Terus ada 15 gram susu bubuk, 1 butir telur. Nanti juga pakai 4 sendok makan air es, dan juga ada margarin. Margarinnya sebanyak 35 gram dan juga 1/4 sendok teh garam. Nah, untuk bahan isiannya di sini aku ada 3 sendok makan coklat bubuk, 3 sendok makan tepung terigu, 3 sendok makan gula pasir, 200 ml air, dan juga ada 1 sendok makan margarin. Udah, jadi nanti aku bikin rotinya tuh isiannya coklat ya, Sasolvers, karena ini versi ekonomis, isiannya juga nanti kita bikin sendiri. Tapi kalau kalian gak mau bikin isian sendiri, mau pakai selai-selai coklat gitu ya, itu juga boleh banget. Jadi nanti tuh hasilnya tuh coklat itu bakal meleleh-meleleh gitu. Oke, yang udah join nih di Facebook langsung aja absen-absen, nonton dari mana aja. Yang di TikTok juga jangan kalah rame sama yang di Facebook. Sebutin juga kalian tuh nontonnya dari mana aja. Oke, langsung gas ya Kak. Kita bikin adonan rotinya dulu. Karena adonan rotinya itu lumayan lama proses menggilingnya ya. Jadi kita bikin rotinya dulu baru nanti bikin isiannya. Gitu. Tapi kalau misalnya kalian di rumah nggak ada mixer, tetap tenang, masih bisa diuleni sendiri pakai tangan. Sama caranya step by stepnya, jadi tinggal dicampur-campur aja ya. Ini aku ada tepung terigu. Ini tadi aku bilang ya, tepungnya tuh aku digabungin antara tinggi dan juga sedang. Itu tujuannya supaya hasil rotinya tuh dia jauh lebih lembut lagi. Tepung tinggi, tepung sedang, terus ada gula pasir, pokoknya bahan kering-keringnya semua dicampur kecuali garam. Kalau garam itu memang harus dimasukin terakhir pada saat pembuatan roti ya, Sasolvers. Tujuannya supaya apa? Karena garam itu tuh sifatnya menyerap air. Kalau misalnya kita masukin dari awal, nanti hasil rotinya tuh dia bisa kering gitu. Gula pasir, susu bubuk. Nah ini, pernipanya kita masukin ya. Aduh, kok brand apa sih? Ragi instannya ya. Ini tadi kenapa aku bekas bakaran, saya tadi barusan tuh aku pakai di awal, karena ini kan nunggunya pas lagi diistirahatnya lumayan lama ya, jadi aku tadi udah bikin tuh, aku simpen yang lagi diistirahatin selama 30 menit, dan ini tadi sisanya nih Sasolvers. Ini supaya, karena kalau misalnya dia kena udara, kena angin, dia itu nanti nggak bekerja lagi ya, nggak bekerja secara maksimal, jadi itu kenapa ini aku bakar bagian ujungnya supaya dia rapat dan bisa dipakai lagi. Tuh, ini tips juga nih buat Sasolvers di rumah, apabila udah menggunakan ragi terus masih ada sisa, bisa seperti ini nih. Bungkusnya dibakar, bakar halus ya disebutnya, dibakar. Di bagian pojoknya aja ya, Sasolvers ya, bagian ujung-ujungnya aja. Jadi habis dibakar terus ditekan-tekan ya Karesi. Iya, jadi karena kalau plastik itu kan kalau kena panas meleleh ya, Sasolvers. Gitu. Gitu. Nah, oke, ngomongin masalah tekan. Kita langsung absen aja kali ya, Karesi. Boleh, Kak. Oke, di sini udah ada Bunda Atik Temanggung hadir. Temanggung, Bunda Atik. Halo, Bunda. Terima kasih Karesi ilmunya. Oke, sama-sama ya Bunda. Kekencengan. Ini yang tadi tepung terigu, susu bubuk, gula pasir, dan juga ragi instannya sudah masuk. Ini kita aduk campur rata aja, baru selanjutnya aku masukin telur dan juga air dingin. Ini kenapa sih aku bikinnya tuh pakai air dingin? Nah, pada saat proses penggilingan itu dia kan bakalan panas ya, Sasolvers, karena satu dia menggunakan mesin, terus proses pengadukan yang terus-menerus bikin adonannya tuh nanti lumayan hangat ya, suhunya naik, jadi harus kita tetap turunkan menggunakan si air dingin ini gitu. Jadi supaya raginya tuh nanti dia nggak bekerja pada saat digiling gitu. Jadi pada saat diistirahatkan aja nanti kerjanya gitu. Oke, ini kita masukin. Kita bacain komen lagi nih, ada Bunda Andin di Talent Sky. Assalamualaikum Karesi, Kareno, Kak Andre. Salah tiga di. Gitu kok kayaknya Bunda Andin tuh nyangkanya Kak Andre itu adalah tim. Bisa sudah gak sih? Oke, ini telur udah masuk ya. Jadi setelah semua bahan kering, telur masuk sambil dimasukin
air esnya ya, Sasolvers. Ini di sebelah Kang Reno nih yang kamera, ini ada Kak Osyat ya. Biar selalu setia juga nemenin Sasolvers di rumah sambil nusuk-nusuk live mendadak masak. Oke, yang di TikTok jangan lupa tap layarnya ya, sambil nonton jangan lupa tap layar biar ada gambar belo. Oke. Hidup langit. Pakai tepungnya berapa kilo? Oke, banyak banget, Bun. Ini aku pakai tepungnya itu totalnya 220 gram. Jadi seperempat kurang ya, 180 gram tepung terigu protein tinggi, dan tadi aku campur pakai 45 gram protein sedang. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin jumlahnya banyak ya, ini aku bikin totalnya 225 gram tepung terigu, itu jadinya 8 pieces. Kalau misalnya kalian mau bikin 1 kilo, berarti jadinya kurang lebih 8 dikali 4, 32 ini. Banyak ya? Jadinya banyak kalau misalnya mau bikin 1 kilo tuh. Bagus. Nggak denger. Suara ini. Iya. Gimana kalau ini kita singkirin? Tapi nanti kalau disingkirin nggak lihat. Oh, nanti setelah bahannya semuanya masuk, kita singkirin ke belakang biar suara kencengnya tuh agak nyaru ya, Sasolvers. Ini aku berusaha teriak-teriak. Oke, ini capek juga ya ngomong teriak-teriak. Oke, ini tadi airnya sudah masuk dan juga telur. Ini cukup sampai adonannya kalis. Kalau kalis, bedanya kalis sama elastis. Kalau kalis itu dia dipegang kayak gini udah nggak nempel ya, Sasolvers. Nah, kalau udah kayak gini, ini bisa dimasukin garam dan juga margarin. Jadi garam sama margarinnya memang dimasukin terakhir. Yang tadi aku bilang, karena garam itu sifatnya menyerap air. Kalau dia dimasukkan di awal, nanti itu mempengaruhi hasil akhir dari rotinya juga. Jadi nanti rotinya tuh jadi nggak lembut lagi ya, Sasolvers. Oke, ini kita masukin garam dan juga margarinnya, tinggal digiling aja. Nah, proses penggilingan ini digiling sampai elastis. Kalau misalnya kalian mau giling pakai tangan ya, mau ngadon pakai tangan atau spatula aja itu juga bisa. Jadi setelah step by stepnya sama, kalau dia udah kalis tinggal dimasukin margarin dan juga telur, nanti tinggal diulenin aja pakai tangan, di gini-gini kayak ngecek baju gitu. Kayak ngecek baju ya, kayak ngadon-ngadon. Ngadon yang Iya. buat roti kayak donat gitu. Oke, sambil teriak-teriak nih Kang Reno ya, kita bacain komentar lagi Bunda. Ada Bunda Sumarti Haryanto, Tanjung Pinang hadir. Tanjung Pinang, halo. Tanjung Pinang. Ada Neng Yasmin, Assalamualaikum, Cilegon hadir. Cilegon, halo. Ada Bunda Tini, Medan hadir. Kakak Medan, cantik, hai. semangat katanya. Semangat ya. Semangat tunggu. Aduh. Tunggu ya, aku pindahin ini dulu. Karena ini suaranya tuh agak sedikit ganggu. Soalnya pada saat proses, ini kan tadi udah step terakhir ya, Sasolvers masukin garam dan juga margarin. Nah, ini tuh ditunggu sampai elastis kurang lebih 10-15 menitan. Ini yang tanya Dita katanya gak usah pakai susu cair ya. Oh, kalau tadi aku gak pakai susu cair. Karena ini kita bikin yang benar-benar versi ekonomis ya, Kak ya. Versi ekonomis. Tapi tenang, ekonomis tapi tetap lembut dan hasilnya tetap enak. Tapi kalau misalnya kalian diganti airnya pakai susu cair, itu juga oke banget. Kalau bisa susu cairnya gunakan yang dingin ya, Sasolvers. Sambil nunggu dia muter-muter, kita pindah ke kompor. Aku bakal bikin bahan isiannya. Oke. Kita geser. Nah, isiannya semua bahan-bahan keringnya itu disatuin. Ada coklat bubuk, terus ada 3 sendok makan tepung terigu, 3 sendok makan coklat bubuk, 3 sendok makan gula pasir. Aduk. Sambil diaduk pakai air, ditambahin air. Nah. Ini diaduk dulu sampai rata semuanya, baru nanti kita nyalain kompornya. Jadi supaya dia itu nggak ada yang bergerinjil, karena biasanya kalau coklat bubuk itu agak susah dicampur air ya. Iya. Dia agak bandel kan. Oke, tadi masih nanya nih Kak, tepungnya berapa? Soalnya tadi gak ada kedengeran, kita ulang lagi. Oke, boleh. Tadi tepung terigunya aku pakai 180 gram tepung terigu protein tinggi, dan juga untuk tepung terigu protein sedangnya aku pakai 45 gram. Jadi totalnya itu 225 ya, Sasolvers. 25. Tuh. Oke, kata Bunda Anindita, kirain Kak Andre tim Sase juga. Bukan, ini Kak Osyat namanya. Iya, kalau Kak Andre itu dia penonton setia di TikTok. Di Iya, Kak TikTok Andre ya. itu penonton setia di TikTok. Jadi yang sebelah Kang Reno nih ada Kak Osyat. Jadi kita di sini bertiga nih, Bunda. Jadi kalau Bunda pengen tahu, kita tuh di sini cuma bertiga doang. Oke, kita lanjut lagi. Aduh, ini kok melehoi gini ya? Oke.
Ada Bunda Jidah Aza. Tarakan hadir. Tarakan, halo Bunda. Mei Lestari, assalamualaikum Kak RC. Kak Resi ya, bukan Kak RC ya. Ya. Ngadonin ngulen pakai tangan berapa lama Kak? Oke, ngulanin pakai tangan, gak usah lama-lama. Yang penting si margarin pada saat dicampur ya. Ini kalau aku nyontoin pakai tangan juga kali ya Kak ya. Bentar. Nah, akhirnya aku nggak perlu teriak-teriak. Nih aku ambil adonannya dulu. Aku bakal contohin kalau misalnya kalian mau ngulenin rotinya pakai tangan. Oke, aku ambil dulu adonannya. Oke, ada Bunda Jenny. Alat buat aduknya apa mereknya Kak? Ini lagi pakai Oxon ya. Biasanya kita ada mau sombong. Enggak, biasanya satu lagi ada KitchenAid, satu lagi KitchenAid, nih lagi pakai yang Oxon ya, Lovers. Nah, ini nih Kak. Kalau misalnya mau ngulenin ini, tinggal digini-ginin aja nih Lovers. Kayak ngecek baju ya? Iya, kalau di awal-awal dia itu memang adonannya tuh agak apa ya, agak lengket karena kan tadi kita baru masukin margarin ya. Biasanya tangan kita tuh kotor. Ntar tinggal nah kayak gini nih, beginiin, udah begitu terus. Sampai berarti tepungnya sampai tercampur rata ya kan? Sampai kecampur rata semuanya. Iya. Nah, kalau misalnya kalian untuk ngulenin pakai mixer itu sebisa mungkin dia sampai elastis, tujuannya supaya nanti si adonan rotinya tuh dia jadi apa ya, jadi lembut gitu ya. Jadi harus sampai elastis. Nah, ini dilipat-lipat seperti ini. Gimana cara tahu kalau adonan itu elastis? Caranya ini kita ambil, terus kita giniin. Kalau dia masih kayak gini, terus dia masih sobek, itu artinya adonannya belum elastis. Tapi kalau dia ditarik, terus dia udah nggak putus, mulur gitu ya, melar-melar gitu, dia artinya adonannya tuh udah elastis. Oke, ada Bunda Eda, Biak Papua hadir. Biak Papua, halo. Bunda Halo, Jenny, Bunda. aduk katanya. Aduk doang. Apanya yang diaduk Bang? Adonan. Adonannya. Oke. Adonannya. Kalau adonan roti tinggal dilipet, tekan, lipet, tekan gitu. Kalau misalnya kalian nggak ada mixer ya, anak kosan juga nih bisa tetap bikin roti sendiri di rumah. Yang penting ada kompor ya kayak buat masak rotinya. Atau kalau nggak ada bisa juga dicoba di air fryer. Waktu itu aku pernah nyoba adonan donat yang biasa digoreng, terus dicoba pakai air fryer. Ternyata dia adonannya tuh kayak roti, tapi apa ya? Atasnya tuh kayak agak gosong-gosong tapi pinggirannya enggak. Jadi bagian atasnya doang. Jadi malah mirip kayak roti gitu loh. Kayak roti goreng gitu ya kan? Nah, kalau misalnya kalian nih Lovers ngulenin pakai tangan, tadi kalau misalnya ngulenin pakai mixer kan sebisa mungkin sampai elastis ya. Tujuannya sampai elastis, nanti dia pada saat proses pengistirahatan dia nggak terlalu lama, kurang lebih 30 menit aja. Tapi kalau misalnya diulenin pakai tangan aja kayak gini, gak usah lama-lama kan nggak sampai elastis ya. Ini di istirahatnya lebih lama dari yang nunggu adonan sampai elastis, kurang lebih 1 jam. Nah, ini kalau udah kayak gini nih, tinggal di bulet-buletin seperti ini. Jadi pastikan semua permukaannya itu benar-benar mulus ya, halus ya. Terus bawahnya juga nggak ada yang kebuka, benar-benar ketutup rapat. Kayak gini, ini tinggal kita simpan aja kita masukin ke mangkuk, tinggal ditutup aja. Ini ya Lovers, terus ditutup menggunakan wrapping atau menggunakan kain juga boleh. Oke, sebentar aku ngelapin mejanya dulu. Lagi nih Kak. Boleh Kak. Andriani Lebak Bulus hadir. Bunda Andriani Lebak Bulus, hai Bunda. Abis. Dari aku nggak lihat dari awal Bun. Waduh, gak apa-apa, karena ini bikinnya gampang dan nanti bisa dilihat lagi di itu ya. Videonya bisa dilihat lagi di Facebooknya Sajian Sedap. Tadi aku sempat bilang kan ya Kak, kalau aku udah bikin yang lagi aku istirahatin. Nah, nih dia. Tuh. Ini udah diistirahatin selama kurang lebih 30 menit. Besaran adonannya sama. Jadi memang dia mengembangnya Lovers. Ini sebelumnya. Dan ini yang setelah diistirahatkan selama 30 menit. Tambah mengembang ya? Iya, mengembang ya. Ini aku pindahin sini. Enaknya jadi adonan. Kenapa? Diam aja berkembang. Oh gitu ya? Iya. Kita ya? kita udah jungkir balik kok nggak berkembang ya. Sama aja ya, gini-gini aja ya. Oke, yang penting kita selalu bersyukur.
Tunggu, ini sebelum kita mulai potong timbang adonan, ini kita ke isian dulu Kak. Ini isiannya udah mulai menggumpal ya. Oke, kata Bunda Andriani itu seperti bikin donat ya Kak? Iya, ini mirip-mirip kayak bikin donat ya, Sasolvers. Tunggu sebentar ya. Kayaknya ini gasnya habis deh Kak. Nah, ini diaduk sampai dia adonannya sudah seperti ini, nih, sudah mengeras seperti ini. Boleh terakhir tinggal dimasukin margarinnya. Margarinnya pakai 1 sendok makan atau kalian mau pakai butter juga boleh. Ini tujuannya pakai margarin supaya dia selain bikin tambah gurih ya, nanti hasilnya tuh lebih shiny gitu, lebih cakep. Boleh Kak? Nggak mau masuk aja. Oke. Masuk aja biar tahu Mas Reno. Oh gitu ya. Katanya ini nanya katanya isiannya apa aja ya tadi? Nah, isiannya aku pakai berapa macam ya? Berapa bahan 5. Yang pertama ada 3 sendok makan coklat bubuk, 3 sendok makan tepung terigu, 3 sendok makan gula pasir, 200 ml air, dan 1 sendok makan margarin. Tinggal diaduk-aduk. Nah, margarinnya dimasukin terakhir. Kalau dia sudah mengental, baru dimasukkan margarinnya. Seperti itu. Ini tinggal kita aduk, nanti tunggu meletup-meletup ya. Karena tadi gasnya habis, jadi kita ini dulu. Oke, ini dari Nurmala Inca. Jam berapa sih dimulainya Mbak masak-masaknya? Masak-masak kita mulai jam 11 Saselovers. Setiap jam 11 ya, Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari Rabu kita mulainya jam 2 siang. Oke, dari akun berhuruf hiragana hadir Jepang. Jepang, halo. Gak bisa bacanya Bisa ya. bacanya. Selamat bergabung. Oke, ini kita lanjut masak lagi sampai dia meletup-meletup. Jadi nanti setelah ini tuh harus kita dinginkan dulu. Kalau udah didinginkan, nanti dia tuh bakalan lebih mengeras gitu loh Saselovers. Nah, kita tunggu. Oke, dari Dewi Lobas dari NTT. Halo, NTT, halo. NTT, selamat bergabung. Kak, aku cuci tangan dulu ya Kak ya. Tadi Oke. habis ngolenin. Lanjut lagi, ada Bunda Nurmala terlambat lagi. Jangan khawatir Bun, pokoknya kalau yang terlambat nonton, ntar Bunda bisa nonton ulang lagi di Facebook Sajian Sedap. Pokoknya yang buat bunda-bunda yang ketinggalan nonton live-nya, bisa ditonton ulang di videonya di Facebook Sajian Sedap gitu. Oke, ada Bunda Lies Bengkulu hadir Mak. Bengkulu, halo Bunda. Halo Bengkulu. Dan ada, coba mau bikin apa Mbak? Ini kita mau bikin roti, ini lagi bikin bahan isiannya. Nah, dia sudah meletup-meletup. Ini bisa kita dinginkan ya Saselovers. Ini aku mau dinginin di kipas dulu supaya Oke. dia mengeras. Bunda Risna Depok hadir. Halo Bunda Depok. Wah, ada Bunda Maria Kausyat Depok juga ya. Depok Fitara hadir Kak. Halo Depok. Halo Depok Fitara, selamat bergabung. Oke, yang TikTok si akun Pelangi. Katanya airnya berapa tadi? Nih Kak, kalau untuk roti kita cuma pakai 4 sendok makan aja air es. Tapi kalau untuk isiannya aku pakai 200 ml air. 200 ml. Katanya salam kenal, aku dari Aceh. Aceh, Halo, halo, salam Aceh, kenal juga salam kenal Kakak. juga. Nah, ini udah kita istirahatkan ya. Ini di kayak gini-giniin, ditekan-tekan supaya udaranya keluar. Oh, Kayaknya aku nggak jadi lagi di adonan deh. kenapa tuh? Dipukul-pukul gitu. Oh, gitu ya. Abis Iya, dipukul-pukul, dipotong-potong, Potong-potong. tiba-tiba ngeri ya. Oke, ini aku nggak, kalau kalian mau ditimbang juga boleh, untuk satu piecesnya bisa ditimbang sebanyak 30 gram ya, Saselovers 20 sampai 30 gram. Tapi kali ini mau langsung potong-potong aja. Oke, Bunda Ani Tangerang hadir. Tangerang, halo. Halo, Tangerang. Kayak daging duren. Oh iya ya, kayak Kayak, daging duren. enak banget. Ini daging duren tanpa biji ya. Nah, ini aku mau bagi jadi 8 bagian ya. Jadi satu resep ini tadi tepung terigunya 225 gram totalnya. Ini bisa jadi 8 pieces ya, Saselovers, 8 porsi lah ya. Betul. Jadi tepung terigu 225 gram terdiri dari tepung protein tinggi dan sedang ya Kak ya? Iya. Kalau misalnya kalian mau pakai tinggi aja boleh, tapi kalau misalnya pakai tinggi aja, dia itu apa ya? Kan kalau tepung terigu protein tinggi itu dia glutennya juga tinggi ya Saselovers. Jadi adonan rotinya memang dia elastis, tapi dia jauh lebih mengembang lagi. Kalau misalnya
kalian campur menggunakan tepung sedang sedikit, dia hasilnya tuh akan jauh lebih lembut gitu. Tapi kalau misalnya kalian di rumah ada sedang aja ya, nggak apa-apa, bisa juga dipakai tetap jadi adonan roti. Cuman memang kurang lembut aja sedikit ya. Ini jadi 8 kan tuh, agak 4, 6, 4 tuh jadi 8. Ini tinggal kita bulat-bulatkan seperti ini. Jadi itu ada yang bergabung nih, katanya buat apa Kak? Ini kita Dari lagi Ratna bikin Ningrum. roti. Dari mana Kak? Ratna Ningrum namanya. Karat, nah halo, nih Halo. kita lagi bikin roti ya. Nanti rotinya tuh mau aku bikin tanpa oven. Jadi nanti kita pakai kompor dipanggang gitu ya, pakai pan. Nah ini proses rounding dalam pembuatan roti juga ini penting banget self-lovers karena dia menentukan mulus atau tidaknya hasil roti nanti gitu. Ini seperti ini harus kita bulat-bulatkan. Buat yang pemula nih bisa pakai bagian ini bagian apa namanya? Ya pokoknya lurusan kelingking ya, bagian buku tangan, Yang buku biasa tangan. buat matahin baca kalau silat. Ya, ya betul. Bagian ini Ya, tuh apa seperti ini. Jadi semua tenaganya tuh dicurahkan asik di sini nih ya. Di sini, Difokuskan ya. disiniin semua gitu. Kalian mau pakai tangan seperti ini boleh. Kan hasilnya tuh dia mulus seperti ini ya. Tuh. Mau langsung di meja juga boleh. Ini biasanya kalau udah yang biasa kerja di hotel bagian pastry atau yang biasa kerja di pastry-pastryan, ini giling nggak cuma satu gitu kan. 2 sekaligus ya. Nyotot sih jadi. Iya. Pegel banget pasti. Terus mulai nanya dia ininya juga cepet banget biasanya Iya. Kak. Kalau udah terbiasa ya. Cepet banget. Biasanya kiri kanan gitu pasti. Iya, dua double gitu. ya. Oke, ini kameranya agak goyang dikit juga ya. Oh iya. Iya, oke. Ini kayak getaran mejanya ya. Getaran meja ya. Oke, ada Bunda Iyam Mariam. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang. Kak. Waalaikumsalam, selamat pagi menjelang siang. Kata Neng Yasmin, Karesi kalau airnya pakai susu, Mm-mm. susu cair apa sama ukurannya 4 sendok makan? Sama, ukurannya 4 sendok makan juga karena kan dia konsentrasinya tuh sama ya antara air dan juga susu cair. Jadi ini pakai tetap 4 sendok makan juga, tapi sebisa mungkin gunakan yang dingin ya sesolvers, jadi bisa kita simpan dulu di dalam kulkas. Gitu. Nah ini setelah di rounding kayak gini, tadi kan stepnya lumayan ya, abis di mixer, pertama diistirahatkan dulu ini selama 30 menit. Setelah 30 menit diistirahatkan, ini dipukul-pukul kayak gitu ya, dikeluarin udaranya, selanjutnya tinggal kita potong timbang kayak gini, terus kita rounding lagi, kita buletin, kalau udah dibuletin kayak gini, ini diistirahatkan selama kurang lebih 10 menit, supaya adonannya relax. Kalau udah baru dikasih isiannya, gitu. Oke. Ini aku ada sisa isian tadi nih yang udah dingin, kita coba isi ya sesolvers. Ini mau aku giling. Oke, kata Bunda Anindita Lensky. Sering pakai terigu segitiga Kak, tapi ditambah pakai bread improver Kak. Oh iya, jadi supaya hasil rotinya tuh jadi lembut ya. Iya. Betul. Nah ini kita kasih isiannya yang tadi. Dia kalau udah dingin jadi kayak gini ya, jadi gel-gel. Tapi nanti kalau dia udah dipanasin dia bakal meleleh lagi. Nah ini tinggal ditutup. Tuh enaknya kalau adonannya sudah elastis tuh ya sesolvers, jadi tuh lebih gampang pada saat dibentuk. Mau kita potong-potong, kita bulet-buletin dia nggak akan pecah gitu. Nah ini pastikan dia harus benar-benar tertutup rapat seperti ini. Tinggal kita rounding lagi, dirapiin sedikit. Terus ini bebas, kalau kalian mau yang rotinya dibentuk-bentuk gitu, bentuk lonjong boleh, dibentuk apapun boleh, tapi kayaknya aku mau bentuk bulat. Jadi kayak agak mirip pia-pia yang di warung tuh nggak sih? Oh, pia-pia iya. Kan pia tuh ada yang kacang, bukan bapia, pia. Kan ada yang kacang hijau, ada yang coklat. Nah ini kurang lebih mirip seperti itu ya, sesolvers. Iya, ya. Nah ini di Rumah boleh Kak? boleh kalau rajin dan banyak waktu ya, boleh dibikin rumah kayak yang agar-agar SD tau gak sih? Iya, dia banyak jenisnya ya. Bentuk-bentuknya banyak. Oke, dari Pelangi, di mana bisa kita lihat resepnya Mbak? Oke, boleh Kak di screenshot kali Kak. Oke. Tapi kalau misalnya nanti mau lihat lagi videonya dari awal, untuk yang di TikTok bisa main ke Facebooknya Sajian Sedap ya, namanya sama Sajian Sedap juga. Oke, TikTok siap-siap ya, mau dibagi resepnya. Yang mau di screenshot silakan di screenshot. Yuk, yang mau screenshot boleh langsung di screenshot ya resepnya biar bisa dicoba di rumah. Dan pasti yang satu, kalau misalnya kalian bikin resep pakai resep ini ya, asal ngikutin semua gramasinya, step by stepnya, tips-tipsnya, dia tuh dijamin anti gagal. Betul. Jadi udah pasti 100% berhasil ya sesolvers. Hitung 10 Kak Seno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Habis.
Oke. Ada dari Lia Plum Kitchen. Coklatnya pakai merek apa, Kak? Tadi dark cooking coklatnya merek Tulip ya, Sass Lovers. Kalian mau pakai Tulip, mau pakai Van Houten, mau pakai apa lagi ya? Kan banyak tuh ya merek-merek coklat bubuk, bisa nanti kalian pakai aja. Betul. Oke, kata Bunda Iam. Mana Kak? Namanya, Kak? Oh, Facebook minta juga. Oh, itu juga minta. Minta, boleh di screenshot juga yang di Facebook ya. Siap, 1, 2, 3. Kebun. Di screen shoot, Shoot. Bun. Kalau misalnya nanti ketinggalan atau ketutupan sama kolom komen, ketutupan Kena sama angin ya, komentar kena AC nih, iya. ketutupan sama komentar-komentar yang lain, bisa nanti balik lagi setelah live berakhir ya, karena Betul. resep lengkapnya bakal dicantumin di situ. Oh, gitu. Oke, selesai. Oke, pokoknya yang ketinggalan nih Bun nih, kalau ibaratnya Bunda pengen tahu resepnya bisa lihat di caption ya Kak, Karesi ya. Caption. Caption di Facebook nih. Di bawahnya tuh ada tuh. Lover, jadi nggak usah khawatir, nggak usah bingung. Nah. Oke, ada Vela MDP Revalinda. Cara agar adonan tidak lengket naik waktu di mixer gimana ya? Oke, cara supaya adonan tidak lengket naik Naik. pada saat di mixer. Oke, pertama kalau misalnya kalian menggunakan mixer itu ini juga ya Sasslovers, lihat kapasitasnya dulu. Kalau misalnya pakai yang yang manual, yang hand mixer itu dia suka naik-naik ke atas ya Sasslovers. Itu nggak apa-apa sebenarnya, yang penting tinggal diturun-turunin aja. Dan gimana caranya supaya adonan gak lengket? Yang pasti harus dipastikan antara perbandingan bahan kering dan juga bahan basahnya juga harus diperhatikan gitu. Kalau misalnya kalian pada saat masukin telur dan juga air, kalau misalnya dia tuh adonannya masih agak sedikit kering, itu nggak apa-apa, jangan ditambahin air lagi, jangan takut. Kan tadi aku pakai empat sendok makan ya, misalnya kalian masukin, ikutin resep ini, kok kering sih, itu nggak apa-apa, karena nanti pada saat dimasukkan margarin terus dan juga si garamnya, nanti itu adonannya bakal basah lagi terus lengket lagi gitu. Jadi adonannya kalau dia lengket pun jangan ditambahin tepung terigu, karena nanti hasilnya tuh jadi keras, jadi kayak roti-roti bagel loh, masih yang jadi nggak lembut lagi ya si adonan rotinya gitu. Jadi biar aja dia basah agak lembut gitu ya. Nanti kalau misalnya dia adonannya sudah elastis, kita bisa kasih tepung terigu sedikit kayak gini ya, Sasslovers di tangan, nanti buat ngambil adonan udah tinggal diistirahatkan aja. Nanti pada saat setelah udah diistirahatkan dia nggak akan lengket lagi di tangan gitu. Nah ini Kak, ini setelah diisi kayak gini ya Sasslovers, tadi kan dipotong timbang ya, ini di timbang-timbang, terus setelah kita isi ini kayak hasilnya kayak gini, ini masih harus didiemin lagi. Jadi ada proses 3 kali proses ngedieminnya ya. Yang pertama, setelah di mixer ini didiemin selama 30 menit. Kalau udah mengembang, dikempesin adonannya, dibulet-buletin kayak gini, ini didiemin lagi 10 menit. Udah diisi kayak gini, didiemin lagi selama kurang lebih 45 menit sampai dengan 60 menit. Balik lagi, proses ngediemin adonan itu tergantung dari suhu dapur. Kalau misalnya suhu dapur kalian tuh panas, dia itu proses ngerestingnya, proses ngistirahatnya tuh dia jauh lebih sebentar. Tapi kalau misalnya dapur kalian yang dingin gitu ya, ada AC-nya, udah pasti proses ngedieminnya tuh jauh lebih lama lagi. Gitu. Nih Kak, boleh sambil bacain komentar, aku mau ngambil roti yang udah aku istirahatin. Oke. Kak, ada yang nanya katanya itu coklatnya nggak keluar Kak, ditekan-tekan. Enggak Kak, karena itu tujuannya kenapa adonannya tuh harus elastis, supaya dia pada saat kita apain aja tuh dia nggak akan patah, nggak akan nge-crack, jadi dia bentuknya tuh elastis, yang ngikutin kemauan kita kayak gini-gini, dia nggak akan keluar. Yang penting tadi waktu lagi kita tutup itu dia harus benar-benar ketutup rapat gitu, jadi dia nggak akan keluar. Nah ini adonannya yang udah kita diemin lagi tadi, nempel selama kurang lebih, ini aku baru 30 menit sih sebetulnya ngedirinya, tapi nggak apa-apa, langsung aja kita panggang ya. Ini baru kita akan ke kompor. Oke, sambil Karesi mau mempersiapkan mau manggang Ke nih, kompor. kita bacain lagi Ke kompor. komennya. Siap. Oke, ada Bunda Kastun Atun. Salam dari kampung tua Manggala. Oh, hampir Manggala, ketinggalan, Kak. halo Bunda. Pokoknya tenang, Bun. Kalau ibaratnya Bunda ketinggalan bisa nonton ulang di Facebooknya Sajian Sedap, Bu. Ini boleh kita. Ini kalau misalnya kalian mau manggang menggunakan pan, pastikan panggang pannya itu harus yang anti lengket ya, Sasslovers. Terus ini juga nggak aku oles margarin. Kalau kalian mau oles tipis juga boleh, tipis aja. Ini aku kasih tepung terigu, tinggal dimasukin aja. Dia kalau udah diistirahatkan lagi, tuh adonannya jauh lebih lembut lagi dan lebih Kenapa mengembang. tuh Karesi pakai tepung biar apa tuh?
Ini supaya dia nanti nggak nempel aja ya Salvars. Jadi aku pakai tepung. Nah, tinggal kita giniin. Kita masukin beberapa ya. Oke, kata Bunda Vela, iya pakai mixer manual selalu naik. Iya, selalu katanya. naik. Jadi kalau Betul, bisa memang berarti kalau tadi kata manual Kak Esi, ya. betul naik-naik ke atas gitu ya. Ada Bunda Amina Hussein, Malaysia hadir. Malaysia, halo Bunda Amina. Bunda Amina, Malaysia. Nah, Ada Pak Marto Korowijojo, salam malis dari Belanda. Oke, Belanda, Pak Marto. halo Pak Marto. Ini kayaknya bacanya tuh Wijoyo nggak sih? Hah? Kalau dulu kan pasti J itu jadi Y ya. Korowijoyo kali ya. Salam kenal, salam sehat buat keluarga Pak Marto di Belanda. Kenapa jadi medok sih? Oh, ke bawah ini. Ini ke bawah suasana nih kayaknya. Oke, ini kita untuk masaknya ya Sasolvers ini pakai api sedang cenderung kecil, jangan besar-besar karena kalau besar-besar luarnya udah gosong, tapi dalamnya masih adonan mentah gitu. Iya. Berarti modelnya kayak di ganggang gitu Karesi ya. Apa tuh ganggang? Ganggang tuh apinya yang kecil, bukan kekecilan, jadi sedang bukan kesedengan gitu. Sedang Apa sih cenderung namanya kecil ya? ya. Kalau gitu tuh ya. Pokoknya ganggang sih gitu. Bukan gaang tapi gaang. Oke, Kak Osat di TikTok udah ada yang absen Kak? Belum ada Belum lagi nih. ada nih, lagi pada nyimak ya. Masih nyimak ya. Oke, karena no infoin aja ya untuk yang baru gabung nonton live sajian sedap dari Mendadak Masak, khusus masak. Jangan lupa follow media sosialnya Sajian Sedap. Itu ada Facebook, ada TikTok, Instagram, dan YouTube. Dan jangan lupa videonya di Facebook jangan lupa di-share-share ya biar tetangga, saudara, keluarga biar jago masak. Gitu. Udah ada yang absen nih baru nih. Lanjut. Oke. Dari Otik Jawafi Jepara hadir. Jepara, Halo halo, Jepara, Jepara. selamat bergabung. Terus dari Ami Zizelda bikin apa itu? Ini kita lagi bikin roti, tapi bikin rotinya itu no oven ya Sasolvers. Jadi kita panggang di pan. Duh, aku kayaknya kurang geser, dia mengembang lupa. Tadi rapet dah. Soalnya kan nanti dia pada saat kena panas ya Sasolvers, kena suhu panas dia lebih ngembang lagi. Jadi kalau bisa dia dikasih jarak, jangan dempet-dempet. Kadang jarak itu baik ya. Betul, jaga. Jaga jarak. Biar ada batasan ya. Iya, batasan supaya ada ya. batasan. Bukan muhrim. Enggak selamanya jaga jarak itu enggak baik ya. Oke, dari Indonesia katanya dari Tangerang kan. Tangerang, hai Halo, hai hai Tangerang. Tangerang. Ini penonton setia Sajian Sedap dari Tangerang banyak, Banyak, ya. banyak Lumayan banget banyak. Kares. Ini kapan-kapan kalau kita cooking show asik cooking show ke Tangerang berarti banyak ya kak ya? Banyak. Cooking World Tour bukan World Tour. Cooking Jabodetabek Tour. Iya, Jabodetabek Tour. Oh, dari Otik Jawati dipanggang berapa menit kakak? Nah, untuk proses pemanggangannya ini lumayan lama, kurang lebih 10 menitan ya Sasolvers. Dan pasti untuk apinya juga harus diperhatikan, jangan api besar. Soalnya kalau api besar nanti dia udah gosong luarnya, tapi dalamnya masih jadi adonan. Caranya aku intip takut api aku terlalu besar. Oke, lanjut lagi. Betul. Pak, dari kata Pak Api aku Marto. agak kebesaran. Pak Marto dia komen di bawah pennya dipakein alas lagi enggak Kak? Tidak. Tidak, Pak Ya, Marto. ini nggak pakai alas lagi ya. Tuh apinya kecil banget, hampir nggak kelihatan ya. Iya. Jadi nggak pak. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih stabil lagi ya, ada tuh yang alas buat kompor kayak besi buat Oh, penghantar iya, iya, panas, iya. boleh juga pakai itu. Jadi supaya rata semuanya, kiri kanan depan belakang semua rata. Nah, kalau tadi nanya di bawah, kalau di sini Di kalau atas. Otik nanya atasnya tidak perlu diberi olesan kakak. Oh gak usah. Jadi ini tuh kita mau bikin rotinya tuh kayak pia. Kalian pada jajan tahu gak sih pia yang di warung-warung? Harganya berapa? 2.000 ya. Yang 2.000, segede gini nih yang isinya Sasolvers. kacang hijau ya? Ya, yang isinya kacang hijau, ada juga yang varian isinya coklat. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini nggak kita kasih olesan. Nih, aku mau ngasih lihat bagian bawahnya tadi. Api aku agak cukup. Ternyata aku tadi udah kecil, tapi ternyata masih kurang kecil nih, lihat ya. Aku balik nih. Set. Oh iya. Tuh, jadi kayak gini. Kalau udah kayak gini udah kebayang dong bentuk pia. Bentuk pia. Iya nih kayaknya saya harus dimatiin ya. Bentar, apinya kayak bet gitu. Iya kata Ami Zizelda, iya aku pikir lagi buat bapia. Kalau bapia, waduh susah. Aku pernah bikin bapia yang berlapis-lapis tuh ya. Dia tuh pakai 2 jenis adonan gitu. Yang satu adonan mentega, yang satu lagi adonan tepungnya.
kayak gitu deh. Pokoknya digulung, dilipat gitu, dipotong. Jadi berlapis-lapis susah. Banyak yang absen-absen lagi Kak. Lanjut. Dari Endang, Assalamualaikum, Palembang hadir. Palembang, Halo, hai. Palembang, selamat bergabung. Dari Rinawati, Bandung hadir walaupun terlambat. Bandung, hai Bandung. Gak apa-apa terlambat. Ini lihat hasilnya dulu. Kalau kira-kira wah menarik, boleh nanti ditonton lagi videonya. Nanti juga ada resep lengkapnya. Kalau kalian jadi ini ide usaha ya buat isi-isi snack box gitu, ini juga bisa banget. Nanti bakal aku cantumin harga pokok produksi, dan kalau misalnya kalian mau buat jualan juga ya, estimasi harga jualnya nanti juga aku tulis. Oke, Coasis katanya Palu hadir. Palu, halo Coasis. Ini juga dulu sering banget hadir gak sih? Kak si Coasis. Oh iya, dia rajin sih. Tapi kemarin juga kayaknya dia absen. Tampil. Iya, absen juga. Dari Tik Jawafi, dohnya itu kebesaran nggak Kakak? Ini enggak kebesaran. Nah, ini juga jadi salah satu alasan kenapa rotinya aku pipihkan juga ya Sasa Lovers. Jadi supaya dia itu proses matangnya itu cepat. Terus satu lagi kalau misalnya dibentuknya bulat gitu ya, tetap bulat seperti ini. Bentar aku ambil adonan lagi disiratin. Tetap bulat kayak gini, nanti dia tuh apa ya? Jadi tuh bagian yang pinggirnya tuh iya, kalau misalnya dia digepengin kayak gini kan dia proses matangannya lebih cepat ya Sasa Lovers dipipihkan. Jadi setelah diisi tadi kita pipihkan gitu, tapi sebelum diisi nggak apa-apa, dia posisinya tetap bulat. Udah, ini kita diemin apinya, api sedang cenderung kecil, memang harus sabar. Sabar. Ini sambil kayak gini, sambil di timerin di handphone ya, sambil bersih-bersih yang lain. Bisa. Bisa nih. Bisa. Oke, Sanovers yang mau nanya-nanya boleh nanya, bingung masaknya ataupun ibadah bingung adonannya, boleh. Pokoknya Boleh tanya-tanya nanti. ke Karesi nih. Kalau aku bisa jawab, insya Allah aku jawab ya Sasa Lovers. Pokoknya kalau nonton live sajian itu nggak boleh malu untuk bertanya Bunda. Takutnya apa Bunda? Takutnya kalau malu ntar Bunda sesat di jalan. Di dapur. Sesat di dapur. Di dapur gitu. Oke, baru ada yang nanya. Gimana tuh? Dari Amizi Zelda itu bawahnya ada tepung ya Kak, nggak pakai mentega atau minyak. Iya, aku tidak pakai margarin, tidak pakai mentega atau minyak ya Sasa Lovers. Jadi tadi tuh yang penting pan kalian tuh sudah anti lengket, itu dijamin pasti aman, adonannya nggak akan nempel. Nah, kalau kalian udah gunakan pan anti lengket, tinggal ditabur aja tepung terigu tipis-tipis kayak gini. Jadi supaya nanti ngebaliknya tuh lebih gampang aja gitu. Tapi nggak perlu dioles margarin atau minyak. Jadi supaya itu rotinya tuh yang kering-kering gitu loh modelnya, kayak gini nih. Oh iya ya, bunyi ya dengeran ya. Iya, katanya ketinggalan cara buatnya jadi nggak tahu. Gak apa-apa ya. Nanti kalau misalnya mau recook karena penasaran nanti lihat hasilnya, bisa langsung cek aja ke Facebooknya Sajian Sedap. Tadi udah kita sebutin ya kayak bahan-bahan, step by stepnya dari awal sampai bikin bahan isiannya, dan ini kita udah masuk ke tahap terakhir lagi manggang. Oke, kata Kak Endah, kalau di oven hasil jadinya nanti beda ya Kak? Iya, kalau di oven jadinya roti. Jadi roti. Betul, jadinya tuh lebih apa ya, lebih mengembang dibandingkan pada saat dipanggang gitu ya Sasa Lovers. Iya, beda hanya kayak dipanggang seperti ini ya. Betul, dan kalau misalnya kalian mau manggang itu pakai bisa di suhu 160 derajat Celcius selama kurang lebih 10 menit aja. Kalau misalnya di oven itu jauh lebih cepat dibandingkan di sini ya. Kalau di oven tuh karena oven kan matangnya tuh lebih rata ya Sasa Lovers, perputaran sirkulasi panasnya tuh lebih rata, terus jadi dia cepat matangnya, 10 menit aja udah matang. Tapi kalau di sini memang agak lama. Karena kita ganggang gitu ya. Pakai api kecil. Oke, dari Kaplangi katanya jual 1.000 untung nggak ya? Jual 1.000 aku belum hitung ya. Untung apa enggak? Sebetulnya baik lagi kalau misalnya kalian mau bikin versi 2.000 sih minimal Bun. Bun 2.000 Bun kalau kataku mah. Soalnya kalau yang di warung-warung tuh ngasih di packaging itu tuh segini gitu tuh 2.000 gitu. Tuh. Mungkin kalau 1.000 mas sekarang kayaknya nggak ada deh Kak. Ada dua kemungkinan. Yang pertama ukurannya dikecilin. Bisa, yang kedua mungkin kualitas bahannya diturunin kali ya. Misalnya kalian biasa beli margarin yang
speknya gitu tuh. Iya. Speknya tuh di atas 9.000, ini bisa pakai yang harganya 6.000. Tapi berpengaruh nggak sih tentang rasanya ntar Kak Resi? Iya, sudah pasti Bisa ya, berpengaruh. bisa ngefek Biasanya berpengaruh di rasa-rasanya juga. Tuh mendingan ini aja Bun 2.000 aja deh. Lebih aman Bun, rasa nggak Lebih bakal aman. berubah. Bentuknya pun besar kan, sedang lah gitu. Aku mau. Wow. Katanya di kami di Aceh banyak kue 1.000 kan. Iya, sebetulnya bisa-bisa aja, asal yang penting bahan bakunya tuh masih sesuai ya, Sesuai ya, menyesuaikan harganya gitu. Tuh. Apalagi kalau jual di SD-SD, ya di Oh, iya, SD-SD ya. SD, iya. yang ini ya, pasti dia masih banyak harga-harga yang lumayan murah. Murah ya. Kalau 2.000 susah laku. Salah ya, sama ya. Bener-bener ini kayak Emang gitu jual kayaknya di SD-SD juga gitu ya, bisa. tergantung lokasi kali ya. Betul. Pokoknya disesuaikan sama harga bahan baku ya. Bisa jadi harga bahan baku di sini sama di harga luar Jawa beda lagi kan. Tuh. Oke, kata Pak Marto, kebetulan punya isian kacang Kenapa sih hijau. sebel deh suaranya di Sisa bikin onde-onde, mau bikin juga Kak katanya. Aduh, enak banget. Kalau onde-onde tuh biasanya pakai isian kacang hijaunya yang nggak pakai kulit ya, kayak Oh yang iya, kuning. tuh enak Itu juga banget enak sih Sloppers, mau pakai kacang hijau yang beneran hijau, yang masih ada kulitnya, atau kacang hijau yang udah kuning tuh ya, yang kulit Tanpa luar, kulit, ya. kulitnya udah dibuang, itu juga enak. Bisa dijadiin ini adonannya. Tuh enak banget. Bunda Epi, Gresik hadir. Gresik, halo Gresik. Halo Gresik. Selamat bergabung. Oke, nih dari TikTok nih kayaknya belum ada yang absen lagi. Oh, ini ada nih. Kausyat, boleh Kausyat bacain, ada Bunda Emi itu. Katanya backsoundnya nongol dong. Hah? Backsound maksudnya itu yang ngomong di belakang kali. Oh, ngomong di belakang kali Bun. Iya. Soalnya kita kan ada dua ya, dua Iya. mix ya. Jadi yang dipakai Karesi satu sama yang dipakai buat kita bacain komen satu nih Iya, Bun. maksudnya yang bacain komennya juga nongol dong katanya. Oh gitu maksudnya. Oh gitu. Oke Bun, ntar kita nongol ya. Kita masih belum touch up nih, Bu. Touch up. Touch up. Belum make upan ya Belum make Jojo, upan, Bun. lupa belum pakai lipstick jadi malu ya. Aduh. Oke, kata Bunda Anindita, kalau pakai margarin yang murah ntar rasanya kurang mantul. Nah Kak. itu Kan, betul, tuh, pokoknya betul, balik lagi ya Bun. Setopers. Kalau untuk kualitas bahannya bisa disesuaikan kebutuhan dan juga Iya. keinginan. Iya, Ini untuk keluarga atau untuk dijualan, gitu. Pokoknya bisa disesuaikan semuanya ya. Iya, oke. Atau kalau kalian isinya, kan tadi aku bikin sendiri ya. Kalau misalnya kalian isinya mau ada yang harga selai coklatnya tuh jauh lebih murah daripada bikin sendiri, itu bisa juga pakai itu gitu. Yang penting rasanya tuh enak ya. Oke, kata Bunda Epi, ketinggalan Kak, minta resepnya. Oke. Boleh kali Kak di screenshot Kita lagi ya. screenshot lagi ya Bun ya. Nih, Kang Reno kasih nih. Yes, tuh Bun, resepnya ya. Tuh kelihatan nggak Bun? Ya, gini nih, ini jelas nih. Oke Bun, screenshot ya. Kang Reno hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti gantian ya, Kak. Boleh. Di TikTok Kak ada yang Syah. nanya juga nih. Oh, di TikTok boleh Kak, gantian Oke. Kak, gantian Ini Kak. Kak Ini Osha, sedikit lagi lanjut mau di aku TikTok. sedikit lagi mau Siap-siap aku angkat nih. screenshot ya, jangan ketinggalan. Tuh. Parah. Dadang. Tadang. Ding ding. Opening Netflix. Jadi opening. Oke, ada Miss Riana. Bahannya apa dong kakak? Wah, itu barusan disuruh Baru tadi di screenshot Mau ya. dioper lagi nih karena umpan lambung nih. Apa lambung ya? Wih. Wing. Nih, Wing, lihat lagi, Kak boleh Osha. terakhir setelah terakhir. abis ini langsung aku angkat. Betul. Nanti kita Tuh bahannya Coba Bun, belah ya. Bahan rotinya ada 180 gram tepung terigu, 45 gram tepung protein sedang, dan berarti yang tadi 180 gram yang tinggi, ya tinggi, Bun, ya? betul, lebih banyak yang tinggi. 3, 2, 1. Oke. Oh iya, kalau misalnya kalian mau di pan kayak gini tanpa oven, ini kan jadinya kayak pia gini ya, Sloppers. Nah, kalau ini nggak perlu kasih olesan atasnya pakai putih, pakai kuning telur ya. Tapi kalau misalnya kalian mau di oven, itu bisa bagian atasnya tuh dikasih olesan susu cair aja sebelum di oven. Jadi supaya dia warnanya tuh cantik ya. Oke, ini aku mau angkat karena dia udah lumayan lama ya. Oke, dari kontak tanya tepungnya bisa diganti tepung gluten nggak? Mau pakai yang gluten? Hah? Iya, gluten kali maksudnya. Tanpa gluten itu masih bisa Atau juga tepung ya. gluten. Oh.
Nah, Oke, kita punya plating. penting. Yuk, yang mau Cantik banget ya warnanya ya. Iya bener, ini kayak yang jualan pengen warung Kak Resi. jualan. Ih, kalau kayak gini Pengen jualan ya? pengen jualan. Ayo Kak Resi kita jualan. Ya, ada yang baru gabung nih dari Aku mau ngebelah. Bantara. Bikin apa kakak? Ini kita lagi bikin roti tanpa oven. Aku mau ngebelah ini. Tadinya pengen ngebelahnya tuh ala-ala pakai tangan sud, tapi ternyata panas. Jadi Butuh kayaknya pisau, mau aku belah aja deh. Kayak pisaunya yang agak bergerigi gitu deh, biar nggak hancur. Oke, dari Kak Otik. Mau dong Kak Resi. Oke, yuk Sabar mampir ya, yuk. Sabar. Yang di belakang belum nih. Yang di balik layar mau nyobain lebih dulu ya. Ini panas, aku pengen ngebelah gini nih kayak, ternyata panas banget Sasa Lovers. Aku nggak sedebus itu, jadi dibelahnya pakai pisau aja. Levelnya Kak Resi belum kayak mama yang minyak ya. Gue tapi itu penasaran, itu orang kok bisa kayak gitu ya? Aku juga pengen lah. Biar bisa sombong di ini gitu. Di India banyak. India. Ih, Panas tetap ya? nggak bisa ya. Oke, jangan Padahal maksain, Kak. kalau dibelah tuh kayak shoot gitu kan, ya lebih satisfying gitu katanya. Wow. Nah, itu baru dibelah Panas. mungkin Kak kalau begitu coba. Yes. Jangan dibanting. Maaf Sasa Lovers. Mantep kan, mantul, dan lihat semuanya mateng sampai ke dalam. Rata matangnya kan, Resi, ya? Matangnya rata. Aduh panas banget, isinya panas banget. Isinya panas banget. Tuh. Wow. Mateng banget, ngebul, berasap kayak. Ini makan sama kopi, teh, waduh, Enak makanya di puncak enak banget. Tuh, jadi kan nih hasilnya cantik betul, dan pastinya rasanya enak banget. Nah ini yang tadi videografer kita udah ngomong mulu, boleh dibagi dua. Enggak, yang itu aja kan yang gede. Enggak, icip Kak. Maksudnya kayak langsung review yuyur gitu loh ke Sasa Lovers, biar nggak tahu sih gitu. Saya kalau aku takut nyobain panas. Kita cobain nih. Nah, ayo review jujurnya. Kaget. Panas. Jadi hohi, bukan roti. Enak banget ini. Hohi hohat ya. Pokoknya Sasa Lovers wajib coba nih. Enak banget. Oh, Enak banget. oke, nanti bisa dicoba di rumah resep lengkapnya ya, Sasa Lovers. Roti coklatnya ini dimakan anget-anget enak banget, dicelup ke bawah coklat hangat enak, mau dimakan bareng teh atau kopi juga enak banget. Kalian wajib coba resep lengkapnya. Terima kasih banget yang udah join di Facebook dan juga di TikTok Sajian Sedap. Sampai ketemu di live besok. Bye bye. Red dulu dong, berapa? Berapa? Ini nilainya 10. 10/10, sempurna banget dong. Ini nilainya 9,5 per 10. Oke, Oke. bye. Terima kasih Sasa Lovers. Kalian dikasihnya dikit. Kalau dikasih banyak 10 ya.